Siapa yang belum baca? Saya baca, Pak. Firlita, Firlita, baca Firlita. Firlita yang C mengakui nama-nama Allah yang indah. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama indah Allah Subhanahu wa taala atau al-asmaul husna, yaitu as-samad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi di atas. Jika sudah memahami, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran usaha yang sungguh-sungguh disiplin dan penuh tanggung jawab. Terus? Ya udah dulu. Tadi as-somad artinya apa, as-somad? As-samad artinya maha membutuhkan. Maha membutuhkan. Di ini ya, yang tadi kalau bisa dicatat ya yang tadi Bapak jelaskan. Soalnya nanti rangkumannya difoto. Difoto terus dikirimin ke Google Classroom. Sialnya ngapain? Terus, kalau al-muqtadir artinya apa? Maha kuasa. Maha kuasa. Maha kuasa. Al-baqi artinya apa, al-baqi? Al-baqi artinya maha mendahulukan. Al-muqaddim. Al-muqaddim. Artinya maha mendahulukan. Kalau al-baqi baru maha kekal. Iya, kebalik. Ulangin. Iya, As-somad artinya apa, as-somad? As-samad artinya maha membutuhkan. Maha membutuhkan. Al-muqtadir. Al-muqaddim artinya maha Al-muqaddim. mendahulukan. Al-baqi. Yang kekal. Yang maha kekal. Ya Ardan, baca mengakui sifat as-somad. 1. Mengakui sifat as-somad. Ayo anak-anak mengulang bacaan dan makna as-somad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan al-hasma al-husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan al-asmaul husna menjadi doa. Bukankah makna as-somad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Quran surat Al-Ikhlas, yaitu Allahu somad. Artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat as-somad. Sifat as-somad antara lain sebagai berikut. A. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. B. Berusaha menjadi orang lain bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. C. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur yang santun. Ya udah. Jadi sifat as-somad itu tertera di dalam surat Al-Ikhlas. Allahus somad.
yang artinya Allah tempat meminta segala Allah Subhanahu wa taala sesuatu. segala sesuatu. Ya. Pengakuan dari sifat as-somad tadi yang pertama, kita sebagai manusia itu harus meminta kepada Allah. Tatkala kita sedang susah, tatkala kita sedang galau, tatkala kita sedang cemberut, sedang marah-marah, ya. Jangan sampai curhatnya ke teman. Nanti curhatnya ke teman dibilangin, ah nih misalkan si Deko nggak suka sama si Arya. Ceritanya ke si Mikaela, misalkan. Mikaela, nih saya nggak suka sama Arya nih. Kalau makan nggak bagi-bagi, contohnya. Terus si Mikaela ngadulah ke Arya. Arya, no Deko nggak suka sama kamu. Soalnya kenapa? Soalnya kalau makan nggak bagi. Jadi kalau kita curhatnya sama makhluknya Allah, itu pasti akan terbongkar, ya. Dan tidak memberikan solusi. Yang memberikan solusi itu siapa? Allah. Makanya kalau kita lagi galau, lagi marah-marah sama misalkan lagi cemberut sama orang tua kita gitu ya. Nggak dikasih uang jajan, misalkan gitu. Misalkan si Ardan nggak dikasih uang jajan gitu sama orang tuanya terus marah-marah gitu. Nggak boleh. Kita curhatnya sama Allah, ya Allah berikanlah orang tua saya rezeki yang banyak. Biarin apa? Biarin saya dikasih uang jajan lebih. Tuh. Terus yang B, berusaha menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus berusaha menjadi mutiara di tengah batu-batu kali. Tahu nggak batu kali itu buat apa? Buat bangunan. Tahu nggak batu mutiara itu buat apa? Buat hiasan. Batu kali itu 300.000 itu satu truk dapat. Kalau mutiara, satu mutiara itu harganya itu bisa sampai ratusan juta gitu. Maksudnya apa di sini? Jadi mutiara itu indah gitu. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain itu akan terlihat indah, nggak seperti batu kali udah kusem, ya gelap, persang gitu kelihatannya. Ya. Terus yang ketiga itu berusaha membantu teman sekolah. Ya, dengan tutur kata yang baik. Misalkan kemarin teman kita ada yang kena musibah, misalkan musibah kebakaran, misalkan musibah kebanjiran, kita jangan bilang, ah, tuh rumahnya kebakaran. Lagian sih main api sembarangan gitu. Nggak boleh gitu. Udah rumahnya kebakaran terus dikatain lagi. Jadi rumah kamu kebakaran ya lain apa yang kamu butuhkan gitu, misalkan pakaian apa gitu. Jadi jangan kita ngata-ngatain. Misalkan rumahnya kena banjir, lagian sih punya rumah di pinggir kali, nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan teman kita terkena banjir, kita sebaiknya membantunya dengan berbicara yang baik gitu ya. Selanjutnya Akbar baca mengakui sifat al-muqtadir. Mengakui sifat al-muqtadir. Bacalah berulang-ulang lafaz dan makna al-muqtadir hingga hafal. Arti al-muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Udah, Pak. Kak. Pakainya mana? Bapaknya hilang. Nggak ada sih. Bapaknya kemana? Bapak. Kak. Kak. Pak, dia kacang. Kak.
Itu dibaca. Dibaca. Masa udah ini nama amruhu idza radda syai'an ayakul lahu kun fayakun. Fayakun. Ya. Fayakun. Udah ya bacanya ya. Nih Bapak mau jelasin ini nih ayat ini nih. Ini lihatin nih ayatnya nih. Innama amruhu idza aradda syai'an ayakul lahu kun fayakun. Fayakun. Ini ada di surat Yasin di ayat 82. Kalau kalian lagi galau, bacanya ini nih, ya. Apabila Allah sudah berkehendak, maka jadilah, gitu ya. Sesungguhnya urusannya, apabila menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, gitu. Maka jadilah. Nih, jadi pedoman kita ini nih, ayat ini nih. Ayat surat Yasin ayat 82. Terus baca nih Al-Muqtadim. Mengakui sifat Al-Muqtadim. Alexa coba baca Alexa. Tapi Bapak minum enak, saya jadi haus, Pak. Haus ya. Minum dulu, minum. Boleh nih Pak, boleh minum. Boleh. Makan juga, Pak. Boleh, nyemil boleh. Makan. Bener Pak, boleh makan Pak. Makan, Pak. Bener diomelin lagi, Pak. Makan aja udah. Boleh makan, bener, Pak. Pak, mau ngambil minum dulu Pak. Ya, boleh. Istirahat 3 menit ya. Habis itu Alexa baca. Oke, sedikit, Pak. Kira 3 menit dari sekarang, mulai. Oke, Pak. Makasih, Pak. Makan dulu, Pak, makanan. Makan biskuit aja, Pak, saya, Pak. Ya, makan apa adanya aja. Bapak juga mau makan nih. Pak, saya makan Oreo, Pak. Ya kan, Pak. Tanpa ambil minum. Udah, Pak. Udah? Bersama belum? Belum, Bapak. Belum Pak. Baru gigit 1 kali. Alexa mana Alexa? Mau ngasih gula dulu, Pak. Boleh. Alexa udah siap belum bacanya? Selamat, Pak. Ini nggak bisa ditutup. Wah, Mikaela udah baca belum Mikaela? belum. Udah Mikaela baca ya. Dan Yang Al-Muqaddim Pak. ya mengakui sifat Al-Muqaddim, baca. Ya, mengakui sifat Al-Muqaddim. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan arti Al-Muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. A. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. B. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Udah? Udah, Pak. Dari Al-Muqaddim kita lihat nih. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Maksudnya apa? Sebelum kita
menyuruh teman kita berbuat baik, sebaiknya kita dulu yang berbuat baik. Ngerti nggak, Hanan? Jadi misalkan kayak gini. Misalkan Mikaela ngajakin Airin sholat duha gitu. Airin yuk sholat duha gitu. Tapi Mikaela nggak sholat duha. Nah ini yang salah. Jadi maksudnya Mikaela ngajak sholat duha Airin, Mikaela juga sholat duha. Jadi sebelum kita mengajak kebaikan kepada orang lain, kita mengajak kebaikan untuk diri kita sendiri dulu ya. Terus yang kedua, sebelum kita mengerjakan sesuatu gitu, apabila sesuatu tersebut itu nggak bermanfaat, sebaiknya kita jangan kerjakan. Ngerti nggak? Jadinya itu si A dan si B. Ya sambil ngunyah ya Widya ya. Mana bagi atuh? Saya juga mau belum makan. Pak Dery mau, Pak. Iya sih. No, sama makan. Deco. Disuapin nggak itu Deco? Makan, Pak, makan. Iya. Iya. Dewi dia ngumpet. Udah, Pak. Saya udah makannya, Pak. Oh, Masa itu masih ngunyah itu. minta langsung buru-buru si Widya. Terus yang C, menunda-menunda pekerjaan, boleh nggak? Nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh. Menunda-menunda pekerjaan, ya. Misalkan Bu Desi ngasih PR, terus rival nggak mau ngerjain, gitu. Kerjanya ntar aja gitu. Besok ada pelajaran Pak Eka. Pak Eka ngasih PR, gitu. Jadi nanti lama-lama PR-nya jadi numpuk, jadi banyak. Lama-lama jadi malas ngerjainnya deh. Terus yang terakhir mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jadi kita kerjakan untuk kepentingan orang banyak dulu, baru untuk kepentingan diri kita sendiri. Ayo Irin, baca Irin, mengaku sifat al-baqi. Mengakui sifat al-baqi. Ayo anak-anak bacalah berulang-ulang bacaan dan makna al-baqi hingga hafal. Alhamdulillah makna al-baqi yaitu Allah SWT yang maha kekal. Allah SWT yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap, bulan dan matahari tak panas untuk disembah. Mana? Yang mana untuk tadi? disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah SWT yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah SWT akan hidup atau tidak abadi. Hanya Allah SWT yang kekal abadi. Allah SWT yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kotor atau pasar terbakar atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang mana dah? Harta benda yang hanyut. Hanyut atau
terendam banjir. Berarti segala harta benda kemewahan di atas dunia ini tidak kekal karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketiga kekekalan manusia. A. Ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tidak renta dan mati. B. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan perpindahan bulan dan matahari. Ya udah. Bapak mau cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak dari seorang si pembuat patung gitu ya. Jadi pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh raja dan rakyatnya itu menyembah berhala. Berhala itu patung ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak setuju. Kenapa kok berhala itu disembah? Padahal patung itu diam gitu ya, bisa disembah-sembah. Pada akhirnya Nabi Ibrahim lihat matahari. Oh, mataharinya hebat sekali. Dia bisa menerangi bumi, alam semesta ini gitu. Seharian Nabi Ibrahim itu beribadah kepada matahari, menyembah matahari. Tiba-tiba mataharinya terbenam. Pas tatkala mataharinya terbenam, muncullah bulan. Wah, bulan nih hebat sekali bulan. Kenapa kok bulan bisa hebat? Karena dia bisa menerangi gelapnya malam. Tak taunya bulannya tenggelam lagi. Muncullah matahari. Lah, Tuhan saya kok tenggelam melulu? Yang tadinya matahari tenggelam, terus bulan juga tenggelam. Sampailah Nabi Ibrahim menemukan api gitu. Api dibakar, api unggun gitu ya, dibakar. Terus Nabi Ibrahim megang apinya. Wah, apinya panas banget nih. Api bisa membakar semuanya gitu. Yang tadinya putih bisa jadi gosong gitu. Misalkan akbar putih dibakar bisa jadi gosong terhitam. Gitu ya. Contohnya. Jadi pada akhirnya Nabi Ibrahim itu nggak setuju semuanya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim. Ya, pada akhirnya Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahukan bahwalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu. Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi semuanya. Jadi Allah lah yang menciptakan semuanya, gitu ya. Terus ke bawah lagi. Ya, Pak. Nah, ini ada tugas. Tugasnya langsung aja, nggak usah itu. Nanti tugasnya ditulis, terus Mana Pak tugasnya, Pak? tulis di buku tulis. Tugasnya ditulis di buku tulis. Terus difoto, terus dikirim ke Google Classroom. Nih, kerjakan yang B aja nih. Jelaskan makna as-somad, jelaskan makna al-muqtadir, jelaskan makna al-qadim, jelaskan makna al-baqi, gitu ya. Udah ditulis dulu. Ini yang B aja, yang B aja. Yes. Nah. Pak Eka. Apa? Kalau Pak, Apa? nanti kirimin ke WA saya. Dan minta tolong. Pak. atas Pak, saya nggak kelihatan. Jangan dimatiin.
biar sekalian dikerjain gitu. Iya. Kirim aja Pak lewat. Bukannya udah pernah dikirim ke grup ya? Iya, saya udah Pak. Saya udah. Iya, kayaknya pernah. Masa udah belum ini? Nah, saya udah Pak nih, saya udah ngerjain buktinya Pak yang B aja tapi Pak. Mana coba? Ya, Pak. Ya si Rifat joget. Ya, Pak, ini Pak. Pak. Pak, belum ada. Ada nggak? Ada. Tuh Pak. Ada tahu, Pak. Ada tahu, Pak, di itu di grup. Kayaknya belum Pak. Yang di PDF. Iya Pak, yang di PDF. Iya Pak, yang di PDF Pak. Pak, besok kalau pelajaran lagi kirim PDF lagi, Pak. Iya Pak. Saya mau di Enggak. Ini apaan sih? Masa nggak boleh? Abang? Udah sekarang kerjakan nih. enggak. Yang B-nya kerjakan ya. Ya. Jangan, Pak. Di PDF Pak. Oke Jadi Pak. sama aja yang di PDF. Dari sebelum Bapak tutup Google Classroom-nya, ada yang mau bertanya tentang pembelajaran pada hari ini? Saya Pak. Itu yang dikerjain yang B kan Pak? Ya, yang dikerjain yang B. Ada yang mau nanya? Kalau udah selesai dikirim ke Classroom Pak. Ya, kirimnya ke Classroom. Ntar Bapak buat itunya. Nanti Bapak buat tempatnya. Ya Pak. langsung di SF Iya Pak. Pak. Udah makannya udah belum? Bapak Udah. Udah Pak. Udah, Pak. Ya, selesai satu. Iya nih, Bapak mau makan nih kalau udah nih. Makanan juga ada no. Kita saya kenyang Pak, saya kenyang. Oh, udah kenyang. Saya cuma makan doang. Nih, ada nih. Dikirimin sama siapa? Nggak tahu. Bagi dapat, bagi. Makanan, Pak. Makan bersama, makan Bagi Pak, bagi Pak. Pak, bagi Pak kuenya, Pak. Bagi, Pak. Pak. Bagi, Pak. Ah, bagi Pak. Pak, bungkusin. Bungkusin Pak. Bungkusin Pak, dulu bawa aja. Pak. Bungkusin Saya sama bawa kari, mamanya besok, Arya. Paketin. Arya, paketin. Ya Arya, lewat Gojek. Dia paketin aja. Mau beli sendiri. Ya. Parah. Ada, Bang. Udah ya, Bapak matiin ya. Kagak penutupan. Iya, Pak. Pak, matiin aja, Pak. Matiin aja, Pak. Saya mau makan, Pak. Hostnya pasti mati. Oh, iya. Ya Caranya udah, gini Pak, gimana? matiin. Jangan. Biarin gua Jangan, Pak. Bukan makanan Pak. Ya elah, Pak. Ya elah. Ini siapa tuh yang makan tuh enak banget dah. Aderi. Ada. Siapa sih? Nih, makan ini. Nih kangen nggak sama Pak Dery nih, Pak Dery nih. Kangen, Pak. Pak Dery, how are you? Kangen asik. Kangen. Ya. Kocak, Pak. Asik kangen. Sih diem aja. Besok Semuanya. kalau nggak minggu Siapa yang yang ini Pak Eka tuh? Oh, ada. Saya nggak ada makanan, Pak. Saya cuma Oreo. Masa. Saya kasih sama telur, Pak. Sama donat. Udah doang. ya Silakan Pak, boleh masuk. makan Pak. Hah? Makan ya. Ya ditutup dengan pantun oleh Mikaela. Ke pantun. Coba Mikaela pantun. Udah lupa ya? Jangan ke pasar. Gak bisa, Pak. Otak saya lagi gak bekerja, Pak. Pantun. Kerja kamu kan sekolah. Nggak. Arya. Pak Arya nih pinter nih bikin gambarnya nih. Arya, pantun Arya. Ini gambar Pak Eka tuh. Coba. Tugas Arya bikin gambar Pak Dery ya. Masukin ke IG. Tuh gambar Pak Eka tuh. Coba gambar Pak Dery bisa nggak? Masukin ke IG. Jadi superhero ya. Jadi superhero. Bisa aja. Kesi senyum-senyum Pak, aja. Kesi nggak ada Itu suara. si Irin mau keluar, Pak. Katanya, Pak, tuh di chat, Pak. Ayo udah keluar. Ya udah keluar. Keluar nggak? Udah ya Bapak tutup ya.
Ya, Pak. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya. Pak, bentar Pak, foto dulu Pak. Foto, Pak. Foto. Gaya. Begaya dong, begaya. Salah sumpah. Belum. Satu. Salam. Bentar Pak. Foto yang benar fotonya. Benar, Pak. 1, Data lagi ngapain? Serius. 2, 3. 3. Cekrek. Ini telurnya amis nih. Udah ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa dikirimin rasian Google Classroom. Dadah, Pak. Pak.